Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan dalam Keluarga yang beranggotakan saya Fatimah Zahra Hanifah Heriadi, kemudian Putri Agnia Amalia Soleh dan Virgana Friansyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang tahapan pembentukan keluarga. Yuk disimak. Ya, ingat, dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, pemilihan pasangan hidup merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilewati secara cermat dan tepat. Kenapa? Karena kecermatan memilih pasangan hidup sangat menentukan keberhasilan perjalanan bahtera rumah tangga. Nah, dalam menentukan kriteria calon pasangan, Islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kriteria umum. Sebagaimana dalam hadis yang artinya atau maksudnya itu bahwa pilihlah calon pasangan yang baik agamanya. Yang kedua adalah kriteria subjektif, di mana kriteria subjektif ini maksudnya adalah penentuan domisili, pembawaan sifat, dan lain-lain gitu. Next. Nah, tahapan-tahapan dalam membentuk keluarga dalam Islam ada 3. Yang pertama, ta'aruf, yang kedua khitbah, yang ketiga menikah. Ta'aruf akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih definisi dari ta'aruf? Nah, secara bahasa, ta'aruf bermakna berkenalan atau saling mengenal. Berasal dari kata bahasa Arab, ta'arofa, artinya kegiatan bersilaturahim. Kalau pada masa ini kita bilangnya sih kenalan tatap muka ya, atau main atau bertemu ke rumah seseorang dengan bertujuan kenalan dengan penghuninya. Bisa juga bahwa dikatakan ta'aruf ini berkunjung ke rumah orang ini untuk mencari jodoh gitu. Ta'aruf juga bisa dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak melanjutkan ke jenjang khitbah. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, sebagai sarana yang objektif dalam melakukan perkenalan dan pendekatan, ta'aruf ini berbeda loh sama pacaran. Ta'aruf secara syar'i memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bagi pasangan yang ingin menikah. Perbedaan hakiki antara pacaran dengan ta'aruf adalah dari segi tujuan dan manfaatnya. Jika tujuan pacaran lebih kepada kenikmatan sesaat, zina dan maksiat, ta'aruf jelas sekali tujuannya yaitu untuk mengetahui kriteria calon pasangan. Nah, di sini kita akan bahas perbedaan ta'aruf dan pacaran. Apa ya kira-kira? Nah, yang pertama, ta'aruf ini memprioritaskan hubungan transendental, di mana yang bertujuan untuk berkenalan gitu, tidak lebih dari itu. Sedangkan pacaran adalah perbuatan yang mendekati zina, dan itu dilarang oleh agama. Dan ta'aruf ini tujuannya untuk menikah. Bagi yang sudah siap menikah, bisa dilakukan ta'aruf ya, bukan pacaran gitu. Sedangkan pacaran tujuannya itu variatif atau tidak jelasnya. Remaja-remaja sekarang itu ditanya, kamu tuh pacaran untuk apa sih gitu. Mereka misalnya jawab, cuman buat ada semangat aja gitu. Jadi kan ya untuk apa gitu kan. Selanjutnya, dari jangka waktu sendiri ta'aruf dan pacaran itu berbeda. Jangka waktu ta'aruf maksimal 3 bulan, sedangkan pacaran itu bertahun-tahun tapi belum tentu menikah. Tapi ta'aruf itu insya Allah menikah.
gitu. Selanjutnya, ta'aruf itu jujur dan terbuka. Nah, di ta'aruf ini nanti ada pembuatan saling tukar CV, di mana isinya itu tentang diri masing-masing pasangan gitu. Kalau pacaran itu banyak berbohong dan menampilkan sifat-sifat yang baiknya saja. Biasanya tuh ya kalau dari jurnal yang saya baca, orang yang pacaran itu baik-baik gitu. Tapi setelah menikah baru kelihatan aslinya seperti apa gitu. Jadi berbeda lah sama ta'aruf. Terus kalau ta'aruf ini harus ada perantara untuk menjauhkan dari segala fitnah gitu. Udah. Kalau pacaran ini bersifatnya langsung ya, ada yang bertemu berduaan, berkholwat dan itu dilarang oleh agama. Gitu. Next. Nah, di sini kita akan bahas tata cara ta'aruf. Nih teman-teman yang mau ta'aruf bisa nih dikaji lagi lebih lanjut ya tata caranya. Yang pertama perkenalan atau ta'aruf. Tentunya dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut agama Islam, seperti tidak berkholwat atau berdua-duaan atau ikhtilat campur baur kayak bareng-bareng perempuan dan laki-laki itu bercampur itu nggak boleh ya. Yang kedua, adanya kejelasan visi tentang laki-laki dan wanita yang ideal menurut agama Islam. Nah, di sini kita bisa lihat visi itu dari CV yang kita tukar gitu dengan calon pasangan kita. Di situ akan kelihatan visi untuk menikah si dia itu apa sih dan kita tuh apa sih gitu, apakah cocok atau tidak gitu. Yang ketiga, melibatkan orang tua atau wali agar bisa mengarahkan pada pilihan yang tepat. Nah, di sini peran perantara itu adalah selain untuk menjauhkan dari fitnah, yaitu lebih lanjut lagi untuk mengarahkan kita pada pilihan yang tepat gitu. Selanjutnya yang keempat, pilihan didasarkan pada alasan yang logis dan ketertarikan. Dua-duanya harus saling berperan secara seimbang. Nah, di sini maksudnya adalah jadi dari pilihan dengan alasan yang logis itu tidak ada unsur memaksa ya dan ketertarikan ini. Jadi pihak pertama ataupun kedua tidak ada yang dipaksa gitu, tapi dengan kemauan sendiri untuk bertaaruf gitu. Yang selanjutnya, bila ada kebimbangan, bisa diselesaikan dengan cara konsultasi kepada wali atau orang tua yang sebagai perantara atau juga dengan sholat istikharah gitu. Nah, di sini kita akan lihat gitu, ada ta'aruf itu seperti apa sih? Yang pertama melalui perantara. Nah, perantara di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orang tua ataupun wali sebagai perantara. Nah, wali ini biasanya tuh kalau teman-teman punya kelompok ngaji ya, itu biasanya tuh ada guru yang akan memperantarai teman-teman untuk ta'aruf gitu, biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, tidak ada rasa memiliki. Nah, jadi dalam adab ta'aruf ini tidak adanya rasa memiliki di antara dua belah pihak gitu. Yang ketiga, kemauan sendiri. Tidak ada paksaan maksudnya. Jadi ketika ta'aruf ini tidak ada pihak manapun yang terpaksa gitu untuk ta'aruf ini. Jadi atas kemauan diri sendiri gitu. Yang keempat, ada niat baik di antara dua belah pihak. Nah, di sini dua belah pihak harus meyakinkan diri masing-masing bahwa niat untuk ta'aruf ini baik adalah untuk ke jenjang pernikahan, untuk mencapai kebahagiaan dan untuk menggapai ridhonya Allah gitu. Yang selanjutnya terjaganya rahasia. Nah, terjaganya rahasia di sini maksudnya ketika nanti ta'aruf teman-teman akan bertukar CV sama calon pasangan teman-teman untuk kenal mengenal gitu dari CV tersebut. Isinya kayak data diri dan juga tentang kepribadian teman-teman sendiri gitu. Nah, ketika masa ta'aruf berlangsung, tidak ada informasi yang disebarluaskan, apalagi sampai merasa dendam gitu ya kalau misalnya ta'aruf ini tidak berhasil. Itu rahasianya itu harus terjaga gitu di ta'aruf ini gitu. Yang selanjutnya itu mengatakan apa adanya. Nah, di sini selain disampaikan di CV, tapi juga ketika ketemu lewat perantara juga kita menjelaskan tentang kita ini orangnya seperti apa sih gitu. Nah, selain teman-teman tahu dari calon pasangan, tapi juga perlu digali lagi ya lewat perantara masing-masing untuk tahu seperti apa sih calon pasangan kita. Nah, selanjutnya materi tentang hitbah. Pasti nggak sabar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut hitbah yang akan dijelaskan oleh Putri Agnia. Silakan.
Nah, yang selanjutnya yaitu tahapan kedua, hitbah. Nah, teman-teman, hitbah sendiri yaitu artinya meminang atau melamar, yang dimana si cowok meminta wanitanya untuk dijadikan istri, untuk apakah itu untuk dia sendiri ataupun orang lain. Nah, hitbah juga menampakkan kesenangan dalam urusan pernikahan kepada seorang wanita tertentu. Kemudian wanita tersebut memberitahukan kepada walinya mengenai hal itu. Dalam artian ketika kita sudah menjalankan ta'aruf, terus kita juga sudah sepakat untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Nah, dari kita sebagai pihak perempuan harus mengkonfirmasi lah ya kepada orang tua kita bahwa ada seorang laki-laki yang akan meminang kita. Itu. Selanjutnya di sini ada dasar hukum hibah, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 235, yang artinya dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu. Terus di dalam hadis Nabi juga ada dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita, apakah engkau telah melihatnya? Ia menjawab belum. Beliau bersabda, pergilah dan lihatlah dia. Nah, di sini juga untuk hukum hitbah sendiri yaitu boleh tetapi tidak wajib. Menurut Asy-Syaukani menukil hadis dari Imam Tirmizi, sesungguhnya nikah diperbolehkan tanpa adanya hitbah. Jadi kalau kita nggak terstruktur gitu dari ta'aruf dan hitbah atau pengen langsung loncat ke nikah ketika kita sudah dua-duanya yakin, ya tidak masalah gitu. Jadi tidak ada hukum dosa atau tidaknya tidak melakukan hitbah itu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada syarat wanita yang boleh dihibah. Yang pertama, tidak terikat oleh akad perkawinan. Yang jelas sama-sama lajang ya, nggak mungkin kita menghibah istri orang gitu kan, nggak boleh. Terus tidak berada dalam masa idah talak roji. Dalam artian kan kalau kita perempuan yang sudah ditalak dan kita ingin menikah lagi, kita kan ada masa idahnya tuh ya, berbagai penyebab pasti ada ketentuan masa idahnya tersendiri. Nah, kalau kita udah beres tuh masa idahnya, baru boleh kita menerima pinangan dari orang lain atau orang lain yang akan meminang kita, itu diperbolehkan gitu. Bukan pinangan yang terakhir, bukan pinangan orang lain. Di sini benar-benar ketika kita ingin menghitbah, kita harus pastikan dulu apakah si calon kita tuh sudah sudah ada yang punya atau belum gitu. Kalau belum, ya bolehlah kita maju untuk menghitbahnya. Nah, cara hitbah sendiri di sini ada dua cara. Yang pertama ada terang-terangan dan kayak yang kedua lagi tuh kayak sindiran gitu loh, yang terang-terangan untuk kita yang tidak mempunyai masa idahnya atau dalam artian gadis, benar-benar gadis dan lajang. Nah, kalau untuk yang sindiran, secara sindiran itu pinangan kepada wanita yang masih ada dalam idah talak bain atau idah ditinggal mati suaminya. Gitu. Nah, teman-teman perlu diketahui ya bahwa hitbah di sini tuh banyak sekali jebakannya. Yang pertama, hitbah selayaknya disembunyikan, bukan malah dirayakan besar-besaran. Nah, dalam di sini bukannya kita tidak ingin membagikan kabar bahagia kita, tapi akan lebih baiknya kita menjaga sampai akad terucap. Dalam artian takutnya di tengah jalan nanti kita tiba-tiba nggak yakin nih sama pasangan kita dan kita memutuskan untuk tidak lanjut, ya itu tidak masalah. Dalam artian saling menjaga lah, takutnya ada beberapa keluarga yang merasa tersinggung ketika kabar hitbah ini gagal, takutnya pandangan-pandangan orang lain jelek gitu tentang kita gitu ya, antara si perempuan dan laki-lakinya. Terus tukar cincin bukan budaya Islam, kebolehannya harus sesuai dengan syariat. Nah, biasanya yang kita jumpai di sini kayak hitbah, oh berarti tunangan, oh kita harus mewah, harus pesta. Nah, enggak gitu, karena itu mah budaya ya, bukan syariat Islam. Toh kalaupun emang kita mau bertukar cincin pun ada ada perantaranya, nggak langsung antara si pihak laki-laki dan wanita. Jadi kalau diperantarain sama orang tuanya biasanya untuk tukar cincin. Kenapa harus tukar cincin? Ya itu sebenarnya nggak wajib juga, tapi kayak buat kita nandain loh, oh ternyata bahwa saya tuh setelah dipinang dengan seorang laki-laki, oh ternyata laki-laki itu telah ada yang meminang ya, sebaliknya seperti itu.
Terus yang terakhir ada hitbah tidak merubah hukum apapun terkait pergaulan di antara laki-laki dan perempuan. Nah, jangan salah kaprah ya teman-teman, mentang-mentang oh kita udah hitbah, oh berarti kita udah seenaknya gitu ya, kita boleh berkholwat segala macam. Enggak, tapi sabar dulu, malah di sini di jenjangnya hitbah ini kita harus benar-benar makin memantapkan diri gitu, makin dekat sama Allah, karena untuk menuju pernikahan itu pasti banyak cobaannya kayak gitu. Jadi di sini benar-benar hitbah itu saling menjaga marwah-marwah kita gitu. Nah, selanjutnya ada pernikahan yang akan dijelaskan oleh Virga. Silakan. Halo guys, jadi sekarang kita masuk ke pernikahan. Pengertian pernikahan secara etimologi pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah. Kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu nikah yang berarti perjanjian atau perkawinan. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain, bisa diartikan ijab kabul itu akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Next, put. Pernikahan adalah penenang jiwa dan kesenangan kepada istri, yaitu tatkala bersanding dengannya, memandang dan bercanda. Pernikahan juga menenteramkan hati dan menambah kekuatan untuk beribadah. Karena jiwa itu mudah jemu lalu menghindari kebenaran. Sebab ia berbeda dengan tabiatnya, andai kata jiwa terus-menerus dibebani sesuatu yang kurang disukai, maka ia akan berteriak dan lari. Namun jika sekali waktu dihibur dengan kesenangan, maka ia menjadi kuat dan semangat. Riwayat Imam Al-Ghazali. Di sini kita akan membahas hakikat pernikahan. Pernikahan adalah mitsakon goliza atau perjanjian yang sangat kuat antara pria dan wanita untuk berumah tangga, untuk membangun rumah tangga. Oleh karena itu, perlu ada data yang akurat dan transparan, perlu ada wali beserta saksi-saksi, perlu ada publikasi agar tidak muncul fitnah di zaman sekarang ini, guys. Tidak boleh main-main dengan pernikahan. Selanjutnya, hukum pernikahan. Pernikahan disyariatkan di dalam Islam. Hukum pernikahan dapat berubah-ubah dilihat dari kondisi seseorang yang hendak menikah. Perubahan hukum dapat menjadi wajib, haram, makruh, dan mubah. Selanjutnya ada syarat-syarat pernikahan, yaitu yang pertama kedua belah pihak beragama Islam, kedua belah pihak harus halal, tidak terkait secara nasab, perwakilan, dan sesusuan atau sekeluarga gitu guys. Niat nikah untuk selamanya, kerelaan dari mempelai wanita, terdapat wali, adanya dua saksi, ada harus bermahar, dan harus akad atau ijab kabul. Selanjutnya, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yaitu menghalalkan pergaulan, menghindari perzinahan, menghasilkan keturunan yang soleh, silaturahmi antara dua keluarga besar dari keluarga suami dan keluarga istri, berdakwah kepada anak istri dan keluarga besar memiliki nilai strategis yang tinggi. Sitkah, yaitu tiada hari tanpa sitkah, memberi minum. Contohnya, memberi minum anjing kehausan saja sudah besar pahalanya, apalagi memberi makan minum anak dan istri. Selanjutnya guys, kita masuk ke hikmah pernikahan. Terpeliharanya kehormatan, kelanggengan hidup manusia dengan adanya keturunan, menenteramkan dan menenangkan jiwa, mendapatkan keturunan yang sah yang akan menyambung amal dan pahala kita, bahu-membahu untuk meraih kebaikan, mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga, silaturahmi intinya. Lanjut.
Hidup berumah tangga adalah karunia, anugerah, dan ibadah yang dengannya suami istri dapat bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Hani. Selesai. Ya, cukup wah banget kan pembahasan kita kali ini gitu tentang ta'aruf, khitbah, dan menikah. Teman-teman pasti yang udah mempersiapkan dirinya nih, udah gak sabar ya untuk ta'aruf. Tenang-tenang, sabar dulu. Sekarang cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan kita diskusi ke e-kuliah, atau teman-teman yang menonton video ini, kalau ingin sharing atau bertanya boleh banget komentar di bawah ya. Terima kasih banyak semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.